sebelumnya tadi sudah diingatkan ya kalau ada pertanyaan lain, teman-teman ada yang merasa kurang jelas, boleh langsung kontak ke PIC Track-nya, atau juga bisa lagi baca ulang materi yang tadi disampaikan. Materinya kita upload di Binus Maya di menu Support, Download Center, Enrichment Program. Nah, kita masuk ke materi terakhir, yaitu materi langkah-langkah registrasi dan tanggal-tanggal penting. Saya langsung mulai aja. Ya, ini sudah muncul ya. Untuk registrasi enrichment, teman-teman bisa memilih salah satu dari 5 track yang ditawarkan. Ya, nah ini juga bergantung dari kurikulum teman-teman. Jadi teman-teman cek dulu di kurikulum teman-teman tadi di link yang sudah saya informasikan. Cek dulu di situ karena ada beberapa jurusan yang memang hanya bisa memilih track-track tertentu saja. Atau ada juga jurusan yang dia itu berhak untuk pilih salah satu dari 5 track yang kami tawarkan. Nah, ini mappingnya. Di mapping ini maksudnya adalah misalnya jurusan akuntansi. Akuntansi itu berhak pilih track apa saja gitu ya. Ini kami ringkas saja untuk rinciannya teman-teman bisa cek di kurikulum ya. Nah, ini ketentuannya mahasiswa yang bisa meregistrasikan enrichment adalah mahasiswa yang statusnya aktif di semester ganjil yang saat ini sedang berjalan. Lalu IPK minimalnya adalah 2,00. Untuk SKS-nya minimal harus lulus itu 15 SKS per semester. Maksudnya adalah sekarang kan teman-teman di semester 5. Nah, kita hanya hitung sampai semester 4. Jadi sampai semester 4 itu minimal per semesternya harus lulus 15 SKS. Jadi totalnya adalah kondisinya sekarang SKS kumulatifnya itu minimal 60 SKS gitu ya. Lalu wajib melunasi pembayaran BP3 dan SKS 1 sesuai dengan informasi yang ada di kalender registrasi perkuliahan. Nah, ini kalender registrasinya. Boleh di-scan. Kalau teman-teman nggak bisa scan, ini juga kalian bisa akses di Binus Maya di menu Learning Registration Calendar. Ya. Next ya. Nah, mahasiswa hanya bisa memilih satu track dari 5 track yang ditawarkan. Setelah memilih, maka mahasiswa tidak bisa mengubah lagi. Ya, jadi sebelum kalian memilih, tolong dipertimbangkan dulu, dikonsultasikan dulu dengan orang tua kalian. Lalu kalau sudah mantap mau ambil track apa, baru kalian registrasi. Karena setelah kalian pilih tracknya, kalian tidak bisa ubah lagi. Ya. Kalian bisa memilih maksimal 5 partner dan vakansi, kecuali untuk track entrepreneur itu dia partnernya hanya 1. Ya, untuk track entre itu partnernya hanya Binus saja. Terus untuk jadwal registrasinya sendiri itu nanti mulai di tanggal 25 September sampai tanggal 5 Oktober. Tadi saya lihat di kolom chat ada yang bertanya, saya cek di BIME kok belum bisa registrasi. Ya, karena memang belum dibuka. Nanti baru bisanya di tanggal 25 September ya. Nah, ini ketentuannya untuk registrasi. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa IPK-nya minimal 2,00, SKS kumulatifnya minimal 60. Nah, ini ada ketentuan lagi untuk mahasiswa yang SKS kumulatifnya tidak memenuhi. Tapi juga ada ketentuan batas minimalnya. Jika teman-teman misalnya sekarang kondisinya IPK-nya di 1,93. Lalu SKS kumulatifnya itu di angka 55. Tadi kan minimal 60. Nanti teman-teman akan dialihkan ke track comprehensive review. Tapi track comprehensive review ini juga nanti melihat kebijakan jurusan apakah dibuka atau tidak, gitu ya. Kalau misalnya memang tidak dibuka, teman-teman akan diarahkan untuk mengulang mata kuliah dulu. Jadi nanti teman-temannya yang lain yang mencukupi itu akan magang, untuk yang tidak mencukupi itu akan diarahkan untuk mengulang mata kuliah terlebih dulu sampai mencukupi SKS dan IPK-nya. Ya. Nah, ini untuk cara registrasinya, itu cukup 3 langkah. Pilih track, pilih partner vakansi, lalu melihat hasil registrasinya. Registrasi sendiri dilakukan di Binus Maya. Ini menunya. Ini baru bisa diakses nanti di tanggal 25 September sampai tanggal 5 Oktober ya. Ke Binus Maya di menu Enrichment Program, Registration, Registration Form. Jika teman-teman memenuhi persyaratan registrasi, nanti tampilannya akan seperti ini. Teman-teman bisa pilih salah satu dari 5 track yang ditawarkan. Di tampilan atas ini muncul 5 track yang bisa teman-teman pilih. Lalu di sini tinggal diklik tanda panah ke bawahnya.
Nanti akan muncul track-nya, lalu kalian pilih salah satu, lalu klik tombol save. Ya. Begini, setelah kalian klik tombol save, lalu teman-teman berarti sudah selesai untuk pilih track-nya. Nanti akan muncul nih untuk track-track tertentu, biasanya ini berlaku untuk track research. Nanti ada profiling form dulu yang harus diisi. Alasan kenapa teman-teman pilih track tersebut. Nah, setelah teman-teman pilih track, maka teman-teman akan mendapatkan kode registrasi. Tampilannya seperti ini. Nah, registrasinya belum selesai sampai di situ. Langkah selanjutnya harus pilih partner dan vakansinya, gitu ya. Teman-teman pilih partner vakansi, nanti tampilannya seperti ini. Nah, khusus track internship itu nanti pilihnya yang ini. Karena pilih perusahaan untuk yang track internship tidak di BINUS Maya. Jadi kalian nanti akan diarahkan ke linknya track internship, gitu ya. Nah, kecuali selain track internship, kalian pilih partnernya itu nanti di BINUS Maya. Nih, tampilannya seperti ini. Misalnya kalian tadi mau ambil tracknya Comdev gitu ya. Untuk Comdev, kalian add partner and vacancy, nanti akan muncul partnernya apa saja yang bekerja sama dengan BINUS. Setelah kalian pilih, di sini muncul nih partnernya apa, lalu klik tombol save. Ya. Nah, jika teman-teman tidak memenuhi persyaratan registrasi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kalau teman-teman muncul tampilan seperti ini, padahal IPK dan SKS kumulatif yang mencukupi, silakan hubungi SSC. Nanti akan kami coba cek kendalanya di mana. Gitu ya. Lalu Mazhar menyatakan telah berhasil registrasi apabila telah memilih track dan memilih partner dan vakansi. Ya, jadi yang perlu ditekankan adalah di sini tuh kita registrasi dulu. Jadi nggak harus teman-teman itu sudah pasti diterima di situ dulu baru pilih. Enggak. Jadi kalian di sini sifatnya tuh apply dulu. Misalnya kalian mau pilih tracknya internship, lalu untuk partnernya itu tadi pilihnya yang di link itu, atau misalnya kalian mau ambil Comdev, misalnya partnernya kalian mau ambil partner yang ada di BINUS Maya. Nah, kalian klik dulu saja. Jangan pastikan saya belum pilih partner karena saya belum diterima. Gitu enggak ya. Jadi pilih partnernya aja dulu. Lalu Mazhar nyatakan telah berhasil registrasi di semester genap nanti apabila telah berhasil registrasi enrichment dan telah melakukan pembayaran BP3 dan SKS 1. Untuk jadwal pembayaran BP3 dan SKS 1, silakan cek di kalender registrasi yang sudah di-share di slide sebelumnya. Ya. Nah, teman-teman harus memperhatikan jadwal registrasi dan pembayaran, karena jika teman-teman tidak melakukan registrasi dan tidak melakukan pembayaran, maka teman-teman akan dinyatakan tidak aktif kuliah untuk semester genap nanti. Nah, ini jika teman-teman butuh surat pengantar untuk ke perusahaan, tempat kalian nanti akan menjalani enrichment, untuk surat pengantarnya bisa pesan di BINUS Maya di menu support, letter request, pilih yang survei letter request. Nah, untuk hasil registrasi magang, itu kalian bisa cek di BINUS Maya di menu enrichment, registration, view registration result. Nanti tampilannya seperti ini. Kalau kalian sudah berhasil pilih track, kalian sudah berhasil pilih partner, lalu kalian sudah misalnya ambil internship, sudah interview dengan partnernya dan sudah dinyatakan diterima, maka nanti hasilnya akan di-share di BINUS Maya. Tampilannya nanti seperti ini, ya. Nah, ini untuk tanggal-tanggal penting, saat ini kita masih dalam periode briefing di tanggal 15 sampai tanggal 28 September nanti. Lalu untuk registrasinya sendiri mulai di tanggal 25 September sampai dengan tanggal 5 Oktober. Nah, untuk pengumuman tahap 1 di tanggal 5 Desember, tahap 2 di 5 Januari 2021, tahap 3-nya di 1 Februari. Ya, untuk pengumumannya kita bagi menjadi 3 tahap. Jadi teman-teman harus rajin juga dicek, misalnya di tahap 1 nama saya belum ada, belum teralokasi, maka cek di tahap kedua. Begitupun seterusnya. Nah, teman-teman setelah melakukan registrasi, itu tidak bisa mengundurkan diri dan tidak bisa pindah track. Ini sudah diingatkan berkali-kali, jadi ketika teman-teman registrasi, mohon dipikirkan dulu baik-baik, jangan sampai sudah registrasi hari ini, tiba-tiba besok minta pindah track karena tidak disetujui oleh orang tuanya, gitu misalnya ya. Sekarang kan masih ada waktu nih sekitar 4 hari ya untuk konsultasi dengan orang tua kalian gitu ya. Nah, untuk materi registrasi ini saya sudah upload di BINUS Maya di menu support, download center, enrichment program. Kalian bisa download di situ untuk materinya, ada materi dari masing-masing PIC track juga dan materi registrasi dari SSC. Nah, ini ada satu lagi informasi penting. Jika teman-teman ingin mengambil mata kuliah atau skripsi bersama dengan enrichment, itu teman-teman bisa banget
Tapi kalau untuk skripsi berarti belum bisa ya, karena sekarang kan ini enrichment-nya baru enrichment pertama, semester 6. Jadi kalau untuk yang sama skripsi itu nanti di semester 7. Sekarang berarti teman-teman hanya bisa mengambil mata kuliah enrichment itu bersamaan dengan mata kuliah yang kalian mau ulang, gitu ya. Nah, teman-teman itu punya kesempatan untuk mengulang mata kuliah bersama dengan enrichment, itu bobotnya maksimal itu untuk 6 SKS tapi hanya untuk satu mata kuliah. Jadi misalnya ada mata kuliah yang bobotnya 6 SKS dan teman-teman gagal, itu bisa diulang. Atau 4 SKS untuk 2 mata kuliah. Misalnya saya gagal mata kuliah CB sama English Savvy gitu. Itu bisa diulang bersamaan dengan magang. Ya, dan ketentuannya yang bisa diulang itu semua mata kuliah yang dia hanya teori saja. Jadi kalau ada lab-nya itu tidak bisa diulang bersamaan dengan enrichment. Nah, karena saat ini sedang masa pandemi, sebelum masa pandemi pun mata kuliah yang dijalankan bersamaan dengan magang itu berjalannya online. Nah, saat ini pun ketentuannya sama, mata kuliah tersebut akan dijalankan secara online ya. Nah, teman-teman bisa cek status mata kuliah kalian yang masih gagal itu di BINUS Maya, di menu learning, kurikulum, course distribution, bisa cek juga untuk syarat magang itu di BINUS Maya. Untuk menunya ada di sini. Nah, ini untuk teman-teman yang nanti mau ambil skripsi bersama dengan magang, untuk informasi IPK-nya bisa cek di sini, karena teman-teman sekarang belum saatnya ya, karena ini kan masih semester 6 ya nanti menjalannya. Nanti bisa review lagi materinya, kalian tinggal download materinya, tinggal cari di sini jurusan kalian, kalau untuk bersamaan dengan skripsi, itu ketentuan IPK-nya berapa ya. Di sini sudah kita list. Lalu untuk cara registrasi KRS, nanti kan teman-teman yang mau ulang mata kuliah bersamaan dengan magang, itu mata kuliahnya tidak kami paketkan, tapi teman-teman harus registrasi sendiri mata kuliah yang mau diulang bersamaan dengan magang. Ya, untuk registrasi mata kuliahnya sendiri, nanti bisa cek panduannya di BINUS Maya juga, di menu support, download center, registration, carinya langkah registrasi KRSS dan KRS. Ya. Nah, kalau tadi teman-teman merasa ada yang kurang jelas, terus butuh informasi tambahan misalnya terkait track-track yang tadi sudah dijelaskan, ini juga ada link video dari PIC Track yang kalian bisa tonton lagi. Nah, ini untuk tanggal-tanggal pentingnya, untuk tanggal-tanggal registrasi KRSS, ini untuk saya tekankan lagi, ini untuk teman-teman yang mau mengulang mata kuliah bersama dengan magang ya. Untuk registrasi KRSS-nya sendiri itu nanti di tanggal 12 sampai 27 Oktober. Lalu untuk registrasi KRS-nya ini nanti di tahap satunya di tanggal 27 November sampai dengan tanggal 6 Januari. Nah, untuk tanggal-tanggal penting ini nanti kalian bisa cek di kalender registrasi yang kalian bisa download di BINUS Maya di menu Learning Registration Calendar. Nah, ini kontak SSC yang kalian bisa hubungi untuk BINUS Kemanggisan. Di sini ada Line, ada email, ada WhatsApp, atau bisa juga ke feedback di BINUS Maya. Untuk Alam Sutra juga di sini ada kontaknya untuk BINUS Bekasi, BINUS Bandung, Senayan, Malang, dan Manlerni. Nah, teman-teman juga bisa add account line kami. Ini account line-nya. Silakan diikuti langkah-langkah untuk add line BINUS official. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Terkait registrasinya, apakah sudah jelas, teman-teman? Mata kuliah D, tapi... Nah, teman-teman kalau untuk yang mengulang bersamaan dengan magang ini, itu boleh semua mata kuliah yang kalian syarat, yang semua mata kuliah yang kalian masih gagal gitu ya. Asal tidak ada komponen lab-nya. Tentunya gitu. Jadi misalnya, atau misalnya mata kuliah itu nggak gagal tapi dapat nilainya D. Saya mau ulang nih bersama dengan magang, itu boleh. Ya. Ini ada yang tanya untuk kompetitif track. Untuk kompetitif track sendiri, biasanya itu di-share-nya oleh jurusan. Jadi coba konsultasikan dengan jurusan kalian ya. Registrasi mata kuliah ulang. Ini pertanyaannya terlalu cepat, saya scroll dulu ke atas ya. Nah, ini teman-teman juga ada yang sempat tanya nih di sini, apply CV-nya kapan?
apply CV sendiri itu di Binus Maya. Jadi ketika kalian nanti registrasi track, itu ada tampilannya kalian untuk upload CV. Gitu. Jadi nanti tanggal 25 September kalian bisa cek Binus Maya kalian. Kalian ikuti di situ langkah-langkah registrasinya seperti apa. Maaf kalau tadi saya penjelasannya terlalu cepat. Teman-teman kan bisa download lagi nih materi briefingnya. Kalian tinggal download materi briefing di Binus Maya, terus tinggal ikutin aja langkah-langkahnya. Gitu ya. Lalu registrasi track mulai kapan tadi? Tanggal 25 September sampai tanggal 5 Oktober ya. Lalu tadi ada juga yang tanya terkait internship. Nah, pertanyaan-pertanyaan terkait PIC track, pertanyaan-pertanyaan lain yang terkait dengan track yang kalian belum sempat dijawab tadi, saya sarankan coba langsung kontak ke PIC track-nya agar jawabannya lebih jelas. Gitu ya. Di sini saya hanya akan bantu pertanyaan terkait registrasinya aja. Minimal IPK untuk magang berapa? Minimalnya 2,00. SKS kumulatifnya minimal 60. Ya. Untuk proses, nih, di sini juga ada yang tanya nih, harusnya dijawab sama internship. Proses pengiriman CV ke perusahaan bagaimana? Kalau kalian registrasi track di Binus Maya, itu nanti CV kalian dari internship center yang akan mengedarkan ke perusahaan. Gitu. Kecuali kalau kalian mau rekomendasikan perusahaan sendiri. Tadi juga sudah dijelaskan sama PIC track-nya. Kalau kalian mau rekomendasikan perusahaan sendiri, kalian harus konsultasi dulu ke PIC enrichment di jurusan kalian. Gitu. Nanti alurnya itu kan harus ke jurusan dulu, nanti jurusan yang akan cek perusahaannya, lalu akan meneruskan ke internship center untuk mendaftarkan perusahaan tersebut. Gitu ya. Iya, untuk registrasinya sendiri ini berlaku untuk semua jurusan ya. Sama, jadi tidak ada bedanya. Jadi semua jurusan cara registrasinya sama. Nah, ini ada yang nanya, nanti di semester 7 ada briefing skripsi. Iya, jadi nanti sekarang kan semester 6, mau jalan semester 6. Nah, nanti ketika kalian akan masuk di semester 7, itu kita akan ada briefing ketika semester 6-nya sedang berjalan. Itu akan ada briefing skripsi. Tapi untuk briefing enrichment-nya sendiri, kita hanya akan briefing 1 kali. Jadi tidak ada briefing enrichment lagi nanti untuk semester ganjil ya. Nah, ini ada yang tanya, jika semester 6 saya pilih track internship semester 7 pindah apakah bisa? Nah, ini teman-teman tolong cek di kurikulum teman-teman ya. Di sini yang tanya Talia jurusannya apa? Dicek di kurikulumnya. Setahu saya biasanya ada beberapa jurusan yang memang dia hanya satu track saja selama 1 tahun. Tadi contohnya jurusan teknik informatika, kalau teman-teman pilih track internship di semester 6 untuk yang IT, itu berarti semester 7-nya akan default IT juga, tidak bisa pindah ke track lain. Gitu. Nah, tapi untuk jurusan lain silakan cek dulu di kurikulum kalian ya. Untuk registrasi sendiri hanya untuk semester 6 saja atau gimana? Untuk registrasinya sendiri kalian tetap melakukan per semester. Jadi semester 6 ini kalian nanti registrasi di tanggal 25 sampai tanggal 5 Oktober. Nanti di semester 7-nya kalian registrasi lagi gitu. Untuk tanggal registrasinya nanti akan di-share di kalender registrasi. Kalender registrasi itu nanti adanya setiap semester. Jadi nanti kalau untuk yang kalender registrasi yang semester ganjil berikutnya, silakan di-download nanti ketika 2 minggu sebelum perkuliahan semester ganjilnya dimulai. Gitu. Jadi teman-teman bisa cek di situ tanggal registrasinya kapan. Ya. Lalu mata kuliah labnya diulangnya kapan ya Kak? Berarti diulangnya nanti setelah enrichment-nya selesai. Bisa diulang bersama dengan skripsi kalau kelasnya dibuka. Gitu ya. Bisa tolong dijelaskan ulang registrasi pemilihan vakansi untuk yang track internship. Untuk partner vakansinya itu nanti yang track internship itu akan diarahkan ke link registrasi.
Jadi kalian tinggal, di situ nanti akan default tuh muncul tampilannya. Kalian tinggal langsung klik aja untuk yang vacancy yang internship itu nanti, kalau nggak salah namanya link penempatan gitu. Kalian tinggal klik itu, lalu klik tombol save. Nanti untuk pilih perusahaannya, itu langsung ke internship center. Gitu. Kalau dapat mata kuliah C masih bisa mengulang, kalau mata kuliah C minimal grade-nya D itu tidak bisa diulang. Untuk download TPT cara registrasinya itu ada di BINUS Maya di menu support, download center, registration, enrichment program. Ya, teman-teman bisa download di situ. Untuk KRS dan KRSS itu bedanya apa? Silakan dibaca di materinya aja nanti, karena nanti pun juga teman-teman akan kita briefing tersendiri untuk registrasi KRSS dan KRS gitu. Jadi sering-sering cek informasi di BINUS Mayanya aja, nanti akan kita invite lagi untuk briefing yang KRSS dan KRS ya. Ini juga tadi masih ada yang tanya nih dari sipil. Semester 6 pindah ke semester 6, internship semester 7-nya boleh study abroad atau enggak? Silakan cek di kurikulumnya ya. Untuk Owen, silakan cek di kurikulum. Kalau semester 3+1, bereskan seperti biasa apa enggak? Iya, ketika kalian magang nanti kan dapatnya bobotnya 16 SKS. Untuk pembayaran SKS-nya tetap seperti biasa. Gitu ya. Berarti yang harus dibayarkan adalah 16 SKS. Untuk template CV juga sudah kami sediakan di BINUS Maya. Nanti ketika kalian registrasi, itu kan ada pilihannya upload CV, dan bisa kalian download juga CV yang sudah ada. Jadi ada template-nya. Mau ikut template silahkan, mau buat template sendiri juga silahkan. Ya. Oke, kalau untuk registrasi, saya rasa sudah cukup jelas ya teman-teman. Tinggal review lagi materinya yang nanti kita upload di BINUS Maya. Kalian tinggal download. Itu udah di menu support, download center, enrichment program. Nah, karena di sini teman-teman juga banyak yang izin mode kelas jam 1.20, briefingnya saya sudahi ya. Jika ada pertanyaan lain terkait track, silakan hubungi PIC tracknya. Hari Rabu juga kita masih ada briefing. Jadi kalau misalnya hari ini masih merasa kurang jelas, teman-teman bisa ikut di briefing selanjutnya, gitu ya. Oke, untuk briefingnya saya tutup. Terima kasih, selamat siang.